Sepeda motor tak boleh beredar di kawasan inti IKN Nusantara. Badan Otoritas Ibu Kota Negara, IKN, mengungkap sepeda motor dilarang beredar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Nusantara. Ini merupakan bagian dari konsep pembangunan yang membatasi pemakaian kendaraan pribadi dan memprioritaskan mobilitas berjalan kaki. Chief Urban Mobility Authority IKN Resdiansyah menjelaskan, untuk perjalanan jarak pendek pemerintah mengembangkan sistem transportasi mikromobility, yaitu alat mobilitas individual dengan kecepatan maksimal 25 km per jam. Kendaraan ini akan digunakan di jalur khusus yang sudah disiapkan dan tak boleh bergulir di jalan raya. Jadi kalau mau go food apa itu, silakan antarnya pakai mikromobility, tidak pakai motor. Karena di KIP tidak ada operasional kendaraan roda 2 nantinya. Itu yang kita rencanakan. Tapi itu semua tergantung politik kita di tahun depan bagaimana, kata dia di Jakarta, Selasa 5 Desember. Menurut Resdiansyah, sistem mobilitas di kawasan inti IKN sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 80% adalah transportasi publik dan 20% kendaraan pribadi. IKN diinginkan Jokowi dikembangkan menjadi kota 10 menit, yang berarti cuma butuh kira-kira waktu segitu untuk pergi ke area perkantoran. Perintah Presiden kepada kami adalah 80% public transport, 20% kendaraan pribadi. Dan bagaimana kami mengontrol 20% kendaraan pribadi itu supaya tidak berkeliaran lebih dari 20% dengan menggunakan Intelligent Transport System, jelas dia. Pejabat publik didorong memakai kendaraan publik ketimbang kendaraan pribadi. Meski begitu akan ada aturan khusus untuk pejabat setingkat presiden atau menteri. Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri, ujar dia. Resdiansyah juga mengungkap pemerintah berencana menjadikan setiap kendaraan yang beredar di IKN adalah kendaraan listrik pada 2045. Pemerintah pernah mengeluarkan roadmap transisi kendaraan listrik, yaitu stop menjual motor berbahan bakar minyak pada 2040 dan mobil jenis itu pada 2050. Bahlil ungkap banyak investor mulai ragukan IKN karena ada capres yang kritik. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak investor yang mulai meragukan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sebabnya, ada calon presiden, capres, peserta pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur itu. Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor, kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023, dikutip dari Kompas TV. Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik, ujarnya. Menurut Bahlil, ketika UIKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI setuju. Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapapun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Itu satu, kata Bahlil. Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapapun wajib melaksanakan, tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, itu.
Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. Sebagaimana diketahui, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara. Terbaru, ia menyebut, IKN merupakan proyek yang tidak urgen. Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen, kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin, 4 November 2023. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini, sambung dia. Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum. KKP siapkan langkah integrasi rencana tata ruang kawasan di IKN. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menyiapkan langkah-langkah integrasi rencana tata ruang darat dan laut di kawasan strategis nasional, KSN, Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu strategi perwujudan visi IKN sebagai kota dunia yang dibangun dan dikelola secara berkelanjutan, sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden, Perpres, No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang, RTR, Kawasan Strategis Nasional, KSN, Ibu Kota Nusantara, IKN, tahun 2022 hingga 2042 terkait rencana tata ruang yang terintegrasi darat dan laut, ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manopo di Jakarta, Senin. Perpres RTR di KSN IKN, lanjut dia, memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berperan sebagai operasionalisasi rencana induk Ibu Kota Nusantara dan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di KSN IKN ke depan. Victor juga menuturkan, potensi sumber daya perikanan dan kelautan Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas 252.660 hektar dan wilayah perairan laut seluas 69.769 ha yang berada di perairan laut Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini terbagi menjadi kawasan inti IKN, kawasan IKN dan kawasan pengembangan dengan luas total 322.429 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto menjelaskan bahwa sebagai salah satu dokumen perencanaan di dalam kawasan IKN, pelaksanaan RTR KSN IKN menerapkan prinsip pembangunan secara komprehensif, holistik, dan terpadu, dengan memperhatikan satu kesatuan wilayah perencanaan darat dan laut menyeluruh sesuai dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 27 Tahun 2023. Suharyanto melanjutkan untuk mendukung program terobosan KKP, isu-isu utama dalam RTR KSN IKN adalah rencana pembangunan pelabuhan perikanan dan sentra kegiatan